Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang kepulangan Habib Rizik yang rencananya Habib Rizik itu rencananya akan pulang tanggal 10 November yang akan datang. Jadi di sini gue bersama temen gue nih, namanya Andri. Dia dulu wartawan yang dari media yang nggak cukup terkenal sih. Cuman ya ini ngobrol-ngobrol aja. Jadi kan di sini Habib Rizik sebenarnya pergi ke Arab itu kan karena dia merasa terzolimi di Indonesia, makanya dia ke Arab. Nah, waktu itu dia juga ada pemilu 2014 dan 2019 itu Habib Rizik itu adalah pendukung Prabowo. Dan Prabowo berjanji kalau dia menang dia akan menyediakan karpet merah untuk Habib Rizik pulang ke Indonesia. Nah, sekarang Prabowo posisinya adalah sebagai Menteri Pertahanan. Nah, Habib Rizik kembali setelah 2018-2019 gagal pulang. Kali ini tahun 2020 ini Habib Rizik kembali memproklamirkan dirinya bahwa dia akan pulang ke Indonesia. Nah, sekarang yang gue mau tanyakan ke teman gue ini, Andri ini, bagaimana pendapat dia? Posisi Prabowo itu ada di mana kalau Habib Rizik sampai pulang ke Indonesia? Gimana Bung Andri? Kalau gue lihat sih permasalahan ini tuh sebenarnya bisa ada dua hal ya. Yang pertama, memang Habib Rizik tuh emang bener-bener ingin pulang ke Indonesia, beneran itu ingin pulang. Karena kan isu kepulangan Habib Rizik ke Indonesia ini bukan baru kali ini aja, sudah beberapa waktu sebelumnya juga. Tahun kemarin kalau nggak salah sempat ada kabar demikian juga. Jadi kemungkinan yang bisa gue lihat ini, yang pertama adalah bahwa memang Habib Rizik ingin pulang. Yang kedua, ini semacam isu atau test water gitu, untuk melihat seberapa jauh pihak-pihak yang dulu tidak atau mungkin dianggap sebagai pihak-pihak yang menekan Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia misalnya, sekarang ingin dilihat apakah masih sevokal dulu ataukah memang sudah berangsur mencair. Karena kan masyarakat kita juga dikenal masyarakat yang cepat melupakan sebuah hal gitu kan. Jadi ada dua hal itu yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, Habib Rizik memang ingin beneran pulang. Yang kedua, memang ini hanya semacam isu test water aja untuk melihat opini publik. Ya. Nah, kalau masalahnya itu yang pertama, bahwa Habib Rizik memang betul-betul ingin pulang, di manakah posisi Prabowo? Saya pikir juga dulu kepergian Habib Rizik ke luar negeri juga itu adalah salah satu desakan elit politik yang saat itu masih berkuasa. Saat ini elit politik, kalangan elit politik itu juga masih berkuasa. Cuma apakah memang elit politik itu masih mempunyai semangat yang sama untuk kalau dulu menekan Habib Rizik dan pada akhirnya membuat Habib Rizik keluar dari Indonesia, apakah semangat mereka juga masih sama saat ini untuk menentang kedatangan Habib Rizik? Itu yang saya lihat sih. Nah, posisi Prabowo tentunya ya mungkin kita udah lihat sih, maksudnya dari beberapa kali isu atau permasalahan yang terkait sama konstituen Prabowo, partai pendukung Prabowo, terus masyarakat pendukung Prabowo. Kan Prabowo juga kebanyakan nggak bisa, kalau kita lihat nggak bisa tegas lagi mengambil langkah mana yang harus dia ambil. Begitupun pada kasus atau permasalahan kabar kepulangan Habib Rizik ini gitu. Kedepannya saya lihat juga Prabowo karena sudah jadi bagian dari kekuasaan juga saya lihat dari lawan politik dari Habib Rizik yang juga sudah tidak terlalu tertarik untuk kasarnya mau pulang atau enggak, ya silakan aja gitu. Saya pikir sih juga Prabowo ya akan ambil jalan safe lah. Dia akan mengutamakan posisi dia yang sekarang sebagai seorang menteri tanpa harus terlibat hingar-bingar politik. Karena saya lihat beberapa kali kan memang Prabowo juga ada permasalahan politik yang terkait sama pendukung, ada permasalahan politik yang terkait sama partai, ada permasalahan politik yang terkait sama kepentingan kelompoknya dulu itu.
dia juga nggak ngambil langkah-langkah apapun, cenderung sebagai penonton kalau saya lihat sih sekarang ini. Kedepannya juga seperti itu sih, kayaknya dia juga sebagai penonton juga. Bahaya dong berarti untuk 2024 kalau dia nyalonin, karena kan salah satu basis pendukung terbesarnya kan dari situ kan, dari pendukungnya Habib Rizik. Pertanyaannya adalah bukan bahaya di 2024, tapi apakah benar-benar Prabowo punya hasrat untuk di 2024 nanti mencalonkan, itu kan yang lebih penting. Dalam artian Iya benar juga. dalam artian kan belum tentu juga Prabowo mau mencalonkan. Ini loh, orang kan orang tuh sudah berkali-kali gagal mencapai satu titik gitu kan. Sekarang dia sudah ada di titik yang dimana dia bisa tenang, bisa berkoordinasi sama mantan lawan politiknya dengan baik gitu, dengan enak. Saya pikir itu udah cukup membuat seorang Prabowo berpikir ya, mungkin kalau memang ini mungkin Prabowo nggak akan mencalonkan lagi kali ya di 2024. Saya sih nggak ngelihat itu sih dia mau mencalonkan lagi. Oke, ya gitu. Kalau saya pikir sih gitu. Kalau emang ya berarti dia nothing tulus ya sekarang ya. Ya itu kalau saya lihat mungkin dia sebagai penonton ya. Ya mungkin ada sedikit bluffing politik di belakang, tapi lagi-lagi kan semua itu kan atas desakan politik, dalam artian kepergian Rizik dulu yang begitu mendadak ke Arab Saudi misalnya dengan alasan untuk menyelamatkan diri, itu kan juga nggak lepas dari bluffing politik juga gitu, desakan bluffing politik dari musuh-musuh politiknya juga gitu kan. Jadi ya bukan nggak mungkin ya sekarang juga hal demikian akan terjadi gitu, dimana lawan-lawan politik Habib Rizik itu sendiri juga sudah mulai melunak dan mungkin hanya sebagai penonton aja lah udahlah, dari apalagi kan sekarang kita juga punya masalah banyak nih, COVID segala macem. Terus kasus hukum yang menimpa dia kalau dia pulang berarti akan tetap dilanjutkan? Mungkin iya ya. Harusnya sih iya. Tapi kan begini, seorang Rizik juga bukan seorang yang lugu dalam tanda kutip di dalam politik gitu. Iya. Dia bilang dia pulang, kalau memang dia pulang beneran ya dia sudah berhitung semuanya bahwa mungkin nanti akan ada kasus hukum atau tidak, atau mungkin justru sama sekali kasus hukumnya dipetieskan, ya itu sudah semuanya ada di kalkulasi dia. Iya, Oke, gitu. Cukup kayaknya. Intinya mungkin Prabowo cuma akan nonton sih kalau menurut saya. Gitu iya, karena menurut prediksinya 2024 belum tentu dia akan mencalonkan. Belum tentu juga dia akan mencalonkan. Iya benar. Ya itu aja sih paling. Ya, cukup kayaknya untuk ulasan hari ini tentang kasus, bukan kasus sih, maksudnya tentang kepulangan Habib Rizik. Jadi nantikan terus ulasan-ulasan tentang berita-berita terkini di channel ini. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like dan komen. Yuk, bye bye, thank you.